kasih telah memilih Masjid As-Sofia sebagai tempat pelaksanaan sholat Isya dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah pada malam hari ini. Sebelum ke materi kultum Ramadan naik ke atas mimbar, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Akan tetapi sebelumnya kami himbau kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon bantuannya untuk mensilenkan atau menonaktifkan alat komunikasinya terlebih dahulu demi kekhusyuan sholat berjamaah kita. Dan mohon bantuannya bagi jamaah yang di sekitarnya terdapat keropak, mohon bantuannya untuk menjalankannya. Begitu juga bagi jamaah yang ingin menyalurkan zakat, infak, dan sodakoh melalui Masjid As-Sofia, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Dan bagi jamaah yang ingin berkontribusi dalam program pengadaan buka puasa selama bulan suci Ramadan, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Dan kami juga menghimbau kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang membawa barang bawaan, dimohon untuk meletakkan atau menyimpan barang bawaannya di tempat yang lebih aman dan terjangkau demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pengumuman selanjutnya mengenai kultum Ramadan pada malam hari ini, yang bertindak sebagai pemateri guru kita yang terhormat Al-Ustadz Yasir Liputo SOSI. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan yang bertindak sebagai imam yang terhormat Al-Ustadz Juma Saputra LCMA. Dan untuk jumlah keropak pada malam kemarin sebesar Rp816.000. Semoga amal infak sodako para jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan rezekinya serta diberi kesehatan selalu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Yasir Liputo SOSI, falyatafaddal mashkura ma'jura. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat tarawih yang sama-sama dicintai Allah, tanpa terasa 15 hari sudah kita menuntaskan puasa Ramadan kita. Malam ini kita sudah masuk malam ke-16. Malam hari ini sampai dengan penghujung Ramadan, mudah-mudahan kita punya komitmen yang kuat biar Ramadan kita hebat dan selamat dunia akhirat. Nah jemaah sekalian, diakui atau tidak, salah satu hal yang sudah mulai mengganggu konsentrasi, ya, kekhusyuan ibadah, kalau sudah lewat malam pertengahan ke sana, itu biasanya ada satu bab yang sangat krusial, yaitu bab masalah harta. Ini tidak cuma persoalan kita menghitung untuk zakat, baik itu zakat fitrah nanti di akhir-akhir, maupun juga zakat mal dan lain sebagainya. Belum lagi kebutuhan istri dan anak. Tapi kan Ustadz tidak mudik, betul tidak mudik, yang ke Jawa, ke Medan, ke Padang. Tapi yang di sekitar kita tetap aja. Istri itu tidak pernah tahu mudik nggak mudik, harus ada baju. Belum lagi kata dia toko emas belum tutup, Masya Allah. Coba bapak-bapak, kalau kita mau jujur, kapan terakhir ngajak istri ke toko emas? Kapan? Boro-boro Ustadz lupa, Masya Allah. Itulah toko yang jarang kita kunjungi ya, Masya Allah. Al-Quran memberikan arahan tentang harta. Nah ini mudah-mudahan kita lihat bagaimana Quran menyebutkan harta. Saya tidak membicara tentang ekonomi Islam, tentang zakat. Tapi mari kita lihat harta dalam Quran. Menarik sekali.
Minimal ada 4. 1, harta Allah sebutkan sebagai perhiasan kehidupan dunia. Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Ini Pak jari kosong ya. Tapi kalau ada satu cincin lebih menarik tidak? Kalau dipandang lebih indah enggak kalau ada cincin di sini satu Pak? Itu yang disebut zina. Kalau dipandang indah. Zuyyina linnas hubus sahawat minan nisa wal banin wal qanatir minal muqantarah minadz zahaba wal fiddah. Dijadikan indah pada pandangan manusia untuk apa? Senang dengan wanita. Nomor 1 wanita. Iklan apapun ada wanitanya enggak? Sepatu boot apa kaitannya dengan wanita? Enggak ada, tapi iklannya wanita. Karena kalau sudah ada wanita semua pasti tertarik. Setelah wanita apa? Anak-anak. Setelah anak-anak apa? Perhiasan. Masya Allah. Ya, rumah kita di Indonesia tidak cukup ada atap, ada dinding. Pasti depannya ada teras, kemudian ada gapura. Kalau rumah di Taiwan misalnya contoh, rumah di sana Pak, itu semua kotak. Gak ada itu genteng, semuanya kotak. Kenapa? Setahun minimal 4 kali badai. Kalau model rumah-rumah kita di sini Pak, selesai semuanya. Ya, perhiasan. Boleh nggak Ustadz pakai perhiasan? Lihat beberapa jamaah itu. Ya, coba lihat di tangan ada cincin nggak? Ya, boleh. Apalagi zaman batu dulu. Pernah saya diundang di Natuna, tangan saya di atas meja disuruh turun. Ustadz, itu kaki diturunin. Lah, ini jangan. Cuman kaki yang nggak pakai cincin. Masya Allah. Dulu di zaman batu, Masya Allah. Jangankan di rumah, depan masjid orang ngegosok. Masya Allah. Perhiasan kehidupan dunia. Boleh hukumnya? Boleh. Nabi pakai cincin? Pakai. Ya. 2. Quran menggambarkan harta. Setelah tadi gambarannya umum. Boleh. Baru Quran menyebut dengan langkah yang kedua apa? Hati-hati. Harta salah satu sumber kelalaian. Quran surat Al-Munafikun surat 63 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Pak, pernah nggak waktu sholat ingat duit? Pernah seumur hidup waktu sholat ingat duit? Kalau pernah normal, kalau sering kasus berarti Masya Allah. Sekarang kalau lagi punya duit banyak, ingat gak sholat? Punya duit banyak, ingat gak sholat? Betul, lagi belanja. Ibu-ibu tuh kalau di Tanah Abang, bayangkan Zuhur nanya cuma gini. Udah jam berapa? Udah mau asar belum? Bayangkan mau sholat Zuhur tanya asar. Masya Allah. Fawailul lil sholin. Sholatnya pun celaka. Kenapa? Ya ta'akharuna. Sengaja menunda-nunda waktu sholat. Orang kalau udah pegang duit Pak. Takbir aja orang punya duit. Gak ada duit beda. Beda. Orang kalau punya duit Pak takbirnya. Allahu Akbar. Mantap. Tapi coba kalau gak punya duit takbirnya. Allahu Akbar. Mana lebih khusyuk? Gak punya duit. Makanya sholat itu kenapa orang suka pakai sarung? Karena rasanya Allah itu utuh. Beda itu kalau pakai jas, duit sini ada, duit sini ada, sini. Biasa, Allahu Akbar. Beda. Sholat, harta, salah satu sumber kelalaian. Sudah 2. Yang ketiga lebih berat lagi. Yang ketiga, harta adalah fitnah. Surat 64 At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Di Bogor dibilang fitnah. Cobaan. Tidak sedikit saudara tidak lagi ngomong gara-gara
Kakak beradik. Itu abangmu. Abang apaan Ustaz? Pelit. Makanya kalau Anda pernah dipinjamin duit oleh abang, dibilang 6 bulan nggak bayar, setahun nggak bayar, 2 tahun nggak bayar, nggak usah diingat. Itu rizki Allah yang dititipkan kepada dia, ya, yang rizki dia tapi dititipkan lewat tangan kita. Mau nggak jadi perantara rizki bagi saudara? Mau, jangan lagi hutang sama saudara. Tapi Ustaz gede 30 juta, nggak perlu. Hilang duit bisa dicari, hilang saudara nggak bisa dicari. Suami istri, salah satu sumber masalah apa? Suami istri, salah satu sumber masalah apa? Ada uang abang, nggak ada uang abang, melayang, masya Allah. Itulah sebabnya kenapa harta itu disebut fitnah, fitnah, ya. Bahkan di Quran kalau sholat padanannya zakat, dunia akhirat, siang malam, surga neraka. Yang anehnya harta itu padanan katanya anak. Al-malu wal banun. Innama amwalukum wa auladukum. Kenapa Ustaz harta dengan anak titip? Karena di dunia ini Pak, nikmat yang paling menenangkan itu 2. Punya harta, punya anak. Punya harta nggak punya anak, sepi. Ada rumah gede, profesor tinggal suami istri. Temannya ya. Tapi banyak orang punya anak, nggak punya harta, pusing. Enak tuh kalau punya harta dan punya banyak anak. Coba kalau puasa begini punya banyak anak pas buka. Bahagianya luar biasa. Punya harta gede, rumah gede, puasa cuman berdua sama istri. Udah gitu istri udah tua lagi, aduh. Ya, harta itu fitnah. Saya tambahkan sedikit. Nih supaya kita jangan sampai terjadi. Ya, Abu Bakar Siddiq. Siapa yang tidak kenal dia Abu Bakar? Kata Rasul, jika ada manusia, iman manusia ditimbang dengan iman Abu Bakar. Hari ini sampai hari kiamat tidak akan menyamai iman Abu Bakar. Seumur hidup Abu Bakar tidak pernah berbuat dosa. Sebelum Islam gak berdosa. Setelah Islam gak berdosa. Satu-satunya cuma sekali. Apa itu? Hadisul ifki. Apa itu hadisul ifki? Berita bohong. Aisyah dituduh serong. Bayangkan dari dulu yang nama cek and recheck, kabar-kabari. Hoax itu sudah ada. Nabi tidak keluar masjid sampai 1 pekan. Abu Bakar terpukul. Kenapa? Ternyata hoax itu disebarkan salah satunya oleh saudara-saudaranya. Yang tiap Jumat dapurnya itu dari Abu Bakar. Abu Bakar bersumpah, wallahi saya tidak akan lagi memberi bantuan pada kalian. Kenapa? Kalau cuma Aisyah putriku kalian fitnah gak ada masalah. Ini Aisyah istri Rasul. Betapa cintanya Abu Bakar kepada Nabi. Betulkah Abu Bakar? Betul. Ya, udah miskin, ya, tiap Jumat dibantu, mulutnya kemana-mana. Mulut ember, Masya Allah. Apa yang terjadi? Turun Quran, surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Tidak pantas bagi orang yang kami berikan keleluasaan rizki, keleluasan akses dalam hidup, bersumpah bahwa mereka tidak akan lagi membantu kerabatnya, fakir miskin dan orang-orang yang berhijrah. Masya Allah, Abu Bakar menangis karena di ayat itu ada perintah. Wal ya'fu, maafkan mereka. Mereka mengkhianati, mereka mengfitnah, itu urusan mereka dengan Allah. Tapi jangan kau putuskan kebaikanmu pada saudara. Tidak sedikit kita dengan saudara, gara-gara dia bicara nggak baik pada kita, kita putuskan bantuan. Pak, itu nggak adil. Kata Allah, wal ya'fu, wal yasfahu. 2 perintah Allah kepada Abu Bakar. Maafkan mereka, lapangkan dada kamu. Masya Allah. Abu Bakar takutnya, Masya Allah. Dia tarik kembali sumpahnya. Hati-hati, hati-hati. Jangan terlalu kelihatan dermawan di sana sini. Saudaramu belangsat Pak. Kau tak sumbang masjid, ada orang lain sumbang masjid. Tapi kau tak sumbang saudaramu. Kau tak lihat adekmu. Tak ada orang yang nolong adekmu. Ustadz saudara di kampung, bibi di kampung. Tanya telepon. Bi, itu nomor rekening masih ada? Masih dek, iya.
Tak kirim sedikit ada rizki. Menurut kita sedikit tapi bagi mereka itu karunia ya Allah. Ya Allah, dulu bapaknya ketika almarhum masih hidup, mereka memperhatikan kami di ujung-ujung Ramadan. Ternyata setelah bapaknya almarhum tidak terkubur kebaikannya, ikut abadi bersama anak-anaknya. Mudahkan hidupnya, jaga keluarganya, murahkan rizkinya. Oh, doanya Masya Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Baru wal yatama wal masakin wal jar. Urutannya tauhid. Kedua berbaik-baik pada orang tua. Ketiga kerabat. Setelah kerabat baru unsur sosial. Fakir miskin dan anak yatim. Baru tetangga dekat, tetangga jauh. Baru teman sejawat, teman kantor, alumni. Mantan. Insyaallah. Tapi yang paling penting setelah orang tua adalah kerabat. Jangan sampai harta jadi fitnah, apalagi istri. Kadang-kadang kurang baik hubungannya dengan saudara kita. Yang paling bagus kalau kita mau beri bantuan, istri yang ngasih. Ayah, aku yang ngasihkan. Kalau mau beri bantuan pada istri, saudara istri, kita yang ngasih. Supaya apa? Nama baik kita baik. Hati-hati loh. Di ujung-ujung Ramadan, air mata mudah menetes. Air mata mudah menetes. Si bibi itu nangis, ya Allah, dia masih ingat aku bibinya, ya Allah, mudahkan hidupnya. Kita butuh doa orang-orang. Dan gak harus banyak-banyak, yang penting perhatian. Terakhir, yang paling berat. 1, perhiasan kehidupan dunia. 2, sumber kelalaian. 3, fitnah. Yang keempat, yang paling berat apa? Harta, salah satu penyebab penyesalan. Penyesalan. Lihat ujung surat Al-Munafikun 10 dan 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kata Allah, hei, rizki yang kami berikan bukan punyamu. Kau lahir tak nempel uang di sini. Kau lahir tak punya harta. Kau bukan siapa-siapa. Kami yang berikan rizki. Kata Allah, infakkan rizki yang kami berikan padamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kalian. Fayaqula, lalu dia berkata, infus, selang di sini, semua pakai kabel-kabel. Dia berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau sekiranya ajalku ditunda sedikit pun. Kuburan mana di sini? Kuburan. Blender Pak, kalau dibongkar sedikit aja, suruh mereka hidup kembali cuma 5 menit. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Sholat nggak mungkin, baca Quran apalagi. Yang mereka lakukan pulang ke rumah nanya, ada nggak sisa hartaku? Ada, infakkan. Mereka langsung masuk lagi ke kuburan. Karena ketika mereka diberikan umur, mereka berkata, fa'asaddaqa, saya akan bersedekah. Ya Allah. Tidak ada sumber penyesalan yang lebih berat pada seseorang kecuali harta. Makanya kalau saudara sudah datang ke rumah, Pak, saudara sudah datang ke rumah, itu sudah jual malu. Bang, kau kan ASN, PNS, nggak boleh pulang bang. Ini belum tanggal 6 Mei. Bang, bagilah dikit rizki bang. Aku pulang, aku pengen hidup, aku pengen lihat ibu. Keluar kata-kata kita. Kau datang ke rumah abang tak lain duit aja. Pikiranmu duit, mukamu tuh duit. Allahu Akbar. Sakit. Bang, kalau rumah ini bukan rumah abang saya nggak datang. Tapi kalau abang marah-marah, baik bang, assalamualaikum. 5 menit dia turun tangga, Allah turunkan penyesalan. Hadir itu kata-kata almarhum. Bang, kalau kau sudah sukses jangan lupa itu adekmu. Masya Allah. Kita kejar, nggak lagi. Sumber penyesalan. Ayo, harta hilang bisa dicari. Saudara hilang tak ada ganti. Bini hilang kawin lagi. Karena istri cuma ikatan air. Kalau saudara ikatan darah. Darah lebih kental bung daripada air. Itulah sebabnya jangan sampai gara-gara harta saudara kandung berantem.
Jangan sampai gara-gara harta. Dengan AA nggak saling bicara. Dengan Tete tidak saling menegur. Allahu Akbar. Kau akan menyesal. Ayo jamaah sekalian. Kita sudah melatih dari malam pertama sampai malam ke-15. Tiap keropak lewat tuh, itu keropak. Bukan sekedar keropak, itu latihan. Jangan lihat jumlah, pokoknya ada. Saya berusaha Pak, walaupun tas di mana saya datang ambil ngisi. Kenapa? Bukan jumlah, melatih diri. Cuma kadang-kadang keropak tuh lihat tuh orang, ya Allah. Dilewati terus dari malam pertama ini orang gak pernah, ya Allah. Dan dihafal tuh. Makanya kemarin ada Ustadz tuh. Ustadz Yasir, nanti ada pengusaha yang akan memberikan kita sumbangan. Ide saya apa? Keropak yang beratnya 20 kilo. Keropak beratnya 20 kilo. Pakai cas. Dia cuma jalan kalau kita ngisi. Kalau enggak dia berhenti depan kita. Dan kalau sudah 1 menit ngandang itu dia bunyi. Pelit, pelit. Allahu Akbar, terpaksa. Cari apa ngisi biar dia lewat. Anda dorong gak bisa dorong. Masya Allah. Elektrik dia Masya Allah. Itu orang-orang pelit Pak Mal, tobat semuanya Masya Allah. Ya, Bapak-bapak, ada orang beriman tidak mungkin berzina, enggak. Ada orang beriman tidak mungkin mencuri, enggak. Tapi orang beriman pelit banyak, ya Allah. Udah medit, pelit, koret, meregeheshe, ya Allah. Itu Pak Haji orang kaya. Hah, saya tanya security, itu enggak Ustaz. Itu Haji loh, enggak Ustaz, pelit, ya Allah. Ayo Bapak ya. Wa may yukasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Kau pingin jadi pemenang? Bereskan, mohon pada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhul. Berlindung padamu ya Allah dari sifat pengecut dan pelit. Karena orang Islam yang paling rese, hidup punya duit, sukses tapi pelit. Ya Allah, rese etamah ya Allah. Tapi kita punya rizki ya Allah, ada berbagi, nikmat rasanya. Ya, terakhir apa doa Abu Bakar? Dia tercatat dalam sejarah pernah berinfak seluruh hartanya. Rasul berpanggil, ya Abi Bakri, ma baqiyata minal ahli. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa jawab Abu Bakar? Baqiyatu minal ahli Allah wa rasuluhu. Ya Rasul, yang aku sisakan untuk keluargaku, Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Ente ngomong gitu ke istri. Kata istri makan tuh Rasul. Masya Allah. Gak mungkin. Umar datang. Ya Abu Bakar. Apa yang mendorongmu seperti itu? Doa diajarkan Nabi. Lihat nih, lihat. Ya Allah, letakkanlah harta di tangan-tangan kami. Jangan kau letakkan harta di hati kami. Kalau harta di tangan itu bermanfaat. Ngisi keropak, bantu saudara. Lihat orang kesulitan, cepat. Tapi kalau harta di hati, aduh kembalikan ojek 2.000 ditungguin 12 jam. Insya Allah, medit ya Allah. Bapak-bapak ayo tobat dari pelit ya Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan tahun ini, kalau kita pingin Ramadan kita butuh komitmen kuat, Ramadan hebat. Maka kalau pingin selamat dunia akhirat, bebaskan diri kita dari kebiasaan pelit. Bersedekah tidak harus kaya. Berinfak tidak harus kaya. Ya, pastikan bukan berapa jumlahnya. Kebiasaan kita berbagi. Kebiasaan kita berinfak. Mudah-mudahan Allah merahmati harta yang sedang kita miliki. Allah membalas pahala harta yang sedang kita sudah infakkan. Dan mudah-mudahan Allah menjaga keturunan kita, masa depan kita, dunia akhirat kita. Allahumma rizukna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam bifadlik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.